Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dengan kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang membahas fi sirah an-nabawiyah ala sahibiha afdalus salati wassalam, sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sayyidil anbiya'i wal mursalin, penghulu semua nabi dan rasul. Yang terakhir kita sudah membahas tentang Bahira, seorang rahib yang tentu menjadikan dia pantas dibahas karena dia ketika dalam perjalanan sirah Nabi itu pernah menyebutkan sesuatu yang berdasarkan ilmu, ya, berdasarkan ilmu tentang tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Dan jemaah Allah Subhanahu wa taala, di antara banyak hal yang bisa meluruskan kehidupan manusia dan peradaban manusia, salah satu di antaranya adalah ilmu. Banyak hal yang kadang sudah melenceng, tapi dengan ilmu itu kembali kepada jalannya, atau kembali kepada jalan yang benar. Pembahasan yang kita pada kesempatan kali ini jemaah berbahagia tentang Harbul Fijar, ya, tentang peperangan yang terjadi di usia Nabi kita Muhammad SAW 20 tahun, ya. Peperangan Al-Fijar waqa'at fi suqi al-Uqad atau fi suqi Uqad. Peperangan ini terjadi di pasar Uqad. Pasar ini tentu tidak seperti pasar kita hari ini, lebih luas fungsinya dari itu, tempat mereka bertemu, ya, pada masa itu di kota Mekah, pusat perdagangan memang, tapi lebih dikenal dengan tempat di mana mereka bertemu yang punya kepakaran dalam syair-syair. Mereka berlomba di tempat ini, ya. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, perang ini, ya, peperangan yang terjadi di usia Nabi kita Muhammad SAW 20 tahun, harbun baina Quraisy wa ma'ahum Kinanah, ya. Orang-orang Quraisy, dan tentu bersama mereka ada kabilah yang secara nasabnya itu lebih tinggi, dalam artian nenek moyang di atas Quraisy, yaitu Kinanah. Wa baina Qais, ya, Qais Ailan, ya. Ini dua suku besar, ya, saat itu. Kemudian tu'rafu biharbi al-Fijar, dikenal dengan harbu al-Fijar, ya, atau Fijarat, ya. Ini peperangan yang terjadi pada usia Nabi kita Muhammad SAW, yang disebutkan dalam sirah ini karena beberapa kali pernah terjadi, ya. Yang disebutkan di sini wasababuha, sebabnya adalah anna ahada bani Kinanah, salah seorang dari Bani Kinanah, ya, seorang laki-laki dari Bani Kinanah, wasmuhu Barra, ya, namanya Al-Barra, ightala thalathata rijalin, ya, min Qais. Ada salah seorang dari Bani Kinanah, dan tentu bersama mereka ada orang Quraisy, itu membunuh dengan 3 orang, ya, dari kabilah suku Qais, ya, Qais.
Dia membunuh, kalau ikhtala itu membunuh dengan di waktu yang lengah. Jadi bukan karena perang atau terjadi secara istilahnya jantan gitu ya, saling berhadapan, tapi dengan cara yang curang ya, dengan sembunyi-sembunyi ya. Seperti itu pembunuhan yang terjadi. Al-Barrad ini membunuh 3 orang dari Qais Ailan ya. Kemudian setelah terjadi pembunuhan ini, wasala al-khabaru ila Ruqab ya. Fathara at-tarafan. Maka kabar ini sampai di mana tempat tadi kita sebutkan ya, Suqul Uqad ini, di mana mereka berkumpul orang-orang Mekah, kemudian Bani Kinanah di selatan kota Mekah ya, di luar kota Mekah mereka juga berkumpul di situ, dan juga orang-orang Qais tadi. Maka dua pihak ini ya, sampai kabarnya wa kana qaidu Quraisy wa Kinanah kulluha Harb ibn Umayyah. Waktu itu dua kabilah besar ini, Kinanah dan Quraisy ini, yang menjadi pemimpinnya adalah namanya Harb ya. Harb ini artinya, atau Harbun ini artinya perang. Namanya saja sudah perang. Di antara sahabat yang namanya perang itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu namanya Harb ya. Tapi dikenal dengan Abu Sufyan karena memang seperti saya sebutkan itu Pak, nama-nama hewan perang, untuk dari nama saja ingin menggentarkan, ingin menakut-nakuti lawan dari namanya saja ya, seperti itu. Dan Harb ibn Umayyah ini waktu itu memang menjadi pemimpinnya. Kenapa? Limakanatihi fihim sinnan wa syarafan, karena dia punya posisi yang tinggi ya, dihormati oleh orang Kinanah dan Quraisy dari sisi usia dan kemuliaan ya. Waktu itu disebutkan wa kana adzafaru fi awwalin nahar li Qais ala Kinanah. Waktu itu orang Qais tadi yang salah seorang yang dibunuh, kemudian 3 orang meninggal dibunuh oleh Barrad ini. Mereka terjadi peperangan pada fase pertama ya, pagi hari menjelang siang itu yang menang Qais ya, menang dalam peperangan ini. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, ini orang dari 3 orang yang terbunuh, mereka berperang ya. Saya tidak akan bawa kepada beberapa alasan seperti yang pernah sebelumnya Pak ya. Misalnya itu kekuatan kesukuan mereka yang kuat. Tapi saya ingin mengajak kita hari ini berpikir begini, bahwa memang idealnya kalau ada yang tersakiti dari suatu kelompok ya, atau dalam hari ini kita berbicara negara ya, itu memang harus dibela oleh negaranya ya. Ada warga negara ditahan, terbunuh di negara lain, maka itu harus dibela. Kalau dia tidak bela, yakinlah kalau ada kejadian lain, pihak yang melakukan pembunuhan, penganiayaan itu tidak akan menghormati lagi. Saya beri contoh ya, ketika konflik di ujung Sumatera ya, ada konflik operasi militer dan sebagainya di ujung Sumatera itu, 1 orang wartawan Amerika ditahan oleh kelompok bersenjata yang ada di ujung Sumatera itu, ditahan. Maka Bapak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, itu tekanan dari pemerintah Amerika untuk dibebaskan wartawannya itu sangat berat, sangat kuat. Dan bayangkan 1 orang wartawan dibebaskan, yang turun membebaskan itu pangkatnya 2 bintang. Waktu itu 2 bintang. Bayangkan hari ini begitu dihormati ya negara Amerika, sampai cuman wartawan ditangkap, dulu nggak dibunuh Pak, ditangkap saja, disandera, karena nanti berhasil tukar lah begitu ya, ada tukar menukar, selamat wartawan Amerika itu menunjukkan negaranya punya power yang kuat, dan juga dia ingin menunjukkan satu
nyawa walaupun cuma wartawan, kita akan bela. Makanya kalau ada siapapun begitu ya, warga negara Amerika di belahan manapun pasti dibela negaranya. Sebaliknya kalau ada negara nggak bela warga negaranya, maka negara itu pasti tidak akan menghargai. Kita beri contoh secara khusus Indonesia, banyak sekali tenaga kerja kita di luar negeri dianiaya dan lain sebagainya. Terlepas kita nggak punya datanya, akan tetapi pembelaannya lemah, sehingga besok kita dapat dianiaya lagi. Ya, tenaga kerja Indonesia dianiaya lagi. Ya. Beda dengan negara-negara lain tetangga kita. Saya beri contoh Filipina. Ketika ada seorang tenaga kerjanya perempuan bekerja sebagai perawat begitu, salah satu negara Timur Tengah, itu menteri luar negerinya datang, cuman satu orang menteri luar negeri bela. Jadi memberikan efek gentar memang bagi negara dan pemerintah di mana masyarakatnya teraniaya karena dia dibela. Ini yang mesti kita sama-sama pahami. Tadi kita nggak bisa bicara tentang kondisi waktu itu, tapi hari ini ya, kalau satu negara, ya, satu masyarakat ada anggota masyarakatnya tidak dibela, maka besok-besok kita ya, besok-besok itu akan berulang seperti itu ya. Berulang karena dia nggak dibela, udah kita sikat lagi gitu, nggak apa-apa, biasa gitu ya. Begitu kan? Bahkan bukan dalam hal nyawa saja, itu bahkan dalam urusan kalau terkait tadi yang tenaga kerja ya di luar negeri itu, kalau negaranya tidak bela itu gajinya itu beda. Misalnya saya beri contoh, ini yang real ya, ini bukan cerita apa, maksudnya bukan semacam ngarang gitu, enggak, ini kejadian gitu ya. Misalnya perawat Indonesia, paspor Indonesia dengan paspor Filipina di negara Timur Tengah itu pekerjaannya sama, jabatannya sama, gajinya beda. Kita lihat langsung real ya. Kerjaannya sama apa? Pendidikannya sama, gajinya beda. Ketika ditanya kenapa beda perjanjian dari awal, memang negaranya harus standar gaji seperti kita kan juga ada standar gaji UMR kan. Mereka buat standar gaji yang pegang paspor negara saya atau masyarakat saya yang kerja di situ paling minimal gajinya sekian. Sudah. Di bawah itu dia akan dituntut negara tersebut. Itu ya, pembelaan seperti ini. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, terlepas ini sikap-sikap orang jahiliyah ya. Akan tetapi itulah dalam konteks kita, kehidupan kita hari ini bernegara, maka memang harus dibela, harus bela. Walaupun kadang semuanya jadi ikut-ikutan ya. Seperti ini Quraisy, Kinanah, dua kabilah besar berperang melawan Qais ya. Kemudian setelah ronde kedua di pertengahan hari, waktu itu sudah mulai menang, Kinanah menang atas Qais, menang. Jadi dalam satu hari itu saling tukar menukar serangan, akhirnya udah hampir satu sama. Kemudian disebutkan di sini summa tada'a atau summa tada'i ba'du Quraisy ila sulhi ala ayyahsu qatla fariqain. Kemudian ketika sudah begini, Quraisy yang waktu itu di belakang atau konconya ini atau sekutunya Kinanah, dia melihat ini kalau terus-terusan begini habis ini pasarnya, wilayah itu habis, kita juga tumpah darah. Kalau begitu kita islah, berdamai. Dan ide berdamainya sangat bagus. Kenapa? Dia mengatakan kita lihat korbannya berapa orang. Kalau Qais korbannya 100 orang, Kinanah 120 misalnya, maka kita berdamai, jangan perang lagi, kata orang Quraisy. Yang 20 itu tadi kan udah rugi orang Kinanah misalnya 20 yang lebih banyak. Itu yang 20 kita bayar dia. Bayar dia. Misalnya satu orang satu nyawa 100 ekor unta, kita ganti rugi. Ya,
seperti itu. Atau sebaliknya, karena di sini nggak disebutkan siapa yang lebih banyak korbannya. Tapi ada jalan tengah supaya jangan lagi kita perang ini, habis kita orang ini, belum lagi nanti yang jago-jago pedang itu malah kita habis juga semua. Jadi kita berdamai dan perang lagi, kita lihat mana korban yang lebih banyak, maka kalau ada selisih korban itu yang kita bayar di diat. Nah, itu yang ditawarkan oleh Quraisy ya. Kemudian fastalahu ala dzalik. Akhirnya mereka pun ya udahlah kita damai juga nih. Berdamai kita ya berdamai. Wada'u al-harba. Kemudian mereka pun gencatan senjata, tidak lagi berperang waktu itu. Wa hadamu ma kana bainahum min al-adawati wasyarr. Maka mereka juga kemudian ya udah yang berlalu sudah berlalu, sudah ada korban juga ya. Ini menunjukkan juga tidak ada perang yang tidak mungkin berhenti ya, pasti ya. Sebagaimana hujan walaupun begitu deras pasti dia akan berhenti. Kemudian wasumiyat biharbi fijar lintihaki hurmati syahril haram fiha. Kenapa disebutkan harb peperangan al-fijar? Fijar itu ledakan ya. Atau kalau fajar itu gelap, ada matahari ya yang bersinar terang, itu fajar namanya. Maka ini seperti itu ya. Karena mereka waktu itu menerobos aturan mereka sendiri. Harbul Fijar ini terjadi pada bulan Muharram atau bulan haram. Kalau kita ini sekarang bulan Rajab, ini bulan haram. Misalnya terjadi pada bulan seperti ini, itu ada perjanjian di antara mereka, kita nggak perang dalam 4 bulan ini. Ada 4 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Ya, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang bulan haram. Kita sekarang di salah satunya itu bulan Rajab. Waktu itu mereka sampai bulan Rajab ternodai ya kehormatannya karena peperangan ini. Wa qad hadara hadhihi al-harba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu usia 20 tahun Nabi juga ikut peperangan itu. Ini paman-pamannya semua berperang, beliau ikut berperang bersama paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yanbulu ala amumatihi. Beliau tugasnya waktu itu 20 tahun menyiapkan tombak ya, atau kalau ada panah menyiapkan seperti itu ya. Lemparannya itu beliau nabel, beliau jadi menyiapkan ya, amunisinya ya. Ay yujahizu lahum an-nabla lirammi ya, untuk ini ya senjata mereka ya. Ini kegiatan atau pernah dilakukan oleh Nabi SAW 20 tahun pernah berperang. Kemudian kita angkat lagi pada kondisi hari ini, Pak. Ini pengalaman Nabi SAW. Walaupun hari ini mungkin nggak setuju juga orang, ini anak-anak 20 tahun harus perang juga ini supaya kuat badannya. Mungkin nggak dilakukan. Sama seperti seorang menteri mengatakan hari ini Rusia tiap hari katanya sekian puluh triliun untungnya karena peperangan antara Rusia dan Ukraina. Bukan Ukraina saja, ada Amerika, ada Eropa di belakangnya, NATO. Ini Amerika, Rusia untung gitu ya. Akhirnya ya yang hadir bukan jamaah karena ini pertemuan bersama pengusaha ya. Kalau gitu Pak Menteri kita perang juga ya, biar untung gitu. Misalnya 70 triliun satu hari ya. Di mana cari Pak uang 70 triliun? Akhirnya Pak Menterinya meralat juga, walaupun dia sudah berbinar-binar mengatakan ini untung Rusia ini walaupun perang. Kalau misalnya modal satu hari 20 triliun Pak. Satu hari dia keluarkan biaya Rusia 20 triliun. Tapi dari kenaikan harga minyak itu dia untung 70 misalnya. Masih ada selisih nggak? Di mana mencari uang 50 triliun satu hari Pak? Ya, ini bukan angka yang kecil ya. Nah, konteks hari ini sebahagian dinasti kerajaan masih mengajarkan peperangan senjata kepada anggota keluarganya. Kerajaan Inggris, putra mahkotanya itu harus wajib militer.
dikirimnya kemana? Ke Afghanistan. Nanti baru belakangan yang ngaku saya tahu 25 orang Afghanistan. Itu mesti diterapkan di keluarga kerajaan Inggris. Kerajaan-kerajaan sekitar kita juga seperti itu ya, seperti Brunei Darussalam itu putra mahkotanya harus ikut wajib militer. Itu yang mereka terapkan. Walaupun kita untuk mengatakan ini atau menerapkan ini kita pasti akan diteror, ditakut-takuti ya. Tapi negara-negara kita semuanya wajib milih. Singapura, Korea Utara, Korea Selatan itu wajib militer ya. Walaupun mungkin di Indonesia baru ada namanya kemarin dari Kementerian Pertahanan bela negara ya, bela negara yang seperti itu. Tapi intinya seperti inilah ya yang ada di lingkungan kita. Nanti kenapa saya sampaikan ini? Itu Nabi Muhammad 20 tahun makanya perang-perang terus 20 tahun dah ikut perang katanya. Terlepas dari kondisi itu, tapi yang realnya orang semua tadi saya sebutkan, putra mahkotanya, rakyatnya semuanya diwajibkan militer, pegang senjata, mengendarai alat-alat berat ya. Kadang mereka menyerang atau menjelek-jelekkan pribadi Nabi kita Muhammad SAW, tapi yang dilakukan oleh Nabi itu atau pernah terjadi pada sirah Nabi kita, mereka juga sampai hari ini mesti praktek. Untuk apa pangeran setelah mahkota kerajaan Inggris untuk belajar menembak ini semua untuk apa ya kan begitu logikanya. Ala kulli hal itu real kondisi nyata yang ada di sekitar kita Bapak Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum bisa mungkin yang Bapak yang walaupun ini sudah mahal ya berkuda ya, jadi sunnah Nabi SAW, kemudian memanah, berenang ya. Ini mungkin yang paling murah berenang ya. Nah, berenang ini cuma tiketnya paling 10.000, 20.000 ya kalau berenang umum gitu kan. Kalau berkuda ini agak mahal. Memanah ya masih bisa harga puluhan ribu. Intinya ini ada sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ikut perang tadi kita tidak, ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, akan tetapi dari takrir beliau dan dari perintah beliau itu ada ya, untuk perintahkan anak-anak kita berenang, kemudian berkuda dan memanah ya, memanah. Baik, kemudian yang setelahnya di sini disebutkan dengan hilfu al-fudul ya. Ada perjanjian ya, atau ini bacanya bisa halfun ya. Kalau halfun sumpah, kalau hilfun persekutuan ya, atau kita ada perjanjian ya, seperti itu. Maka ini pernah terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW juga, yang tentu semua itu membawa pengalaman beliau ketika beliau dewasa dan kemudian menjadi Nabi, pernah berdamai. Nah ini juga yang harus. Jadi jangan nanti ada orang yang nggak senang dengan sirah Nabi kita, dia angkat yang perangnya saja. Nah yang di sini sekarang yang terjadi setelah beliau usia di sini kira-kira 25 tahun itu perdamaian, ya perdamaian. Apa itu? Wa ala athari hadhihi al-harbi waqa'a hilful fudul ya fi Dzulqa'dah. Setelah peristiwa tadi itu, peperangan antara sesama bangsa Arab waktu itu, Kinanah dan Qais ya, ada perjanjian al-fudul namanya, terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Dan Dzulqa'dah termasuk bulan haram. Tadi kita sebutkan Rajab sekarang, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya, Muharram 4 ya. Yang lainnya dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bersambung. Kalau Rajab sendirian ya, sendirian. Baik. Maka terjadi pada bulan Dzulqa'dah, tada'at ilaihi qabailu min Quraisy. Yang menginisiasi waktu itu adalah kabilah Quraisy juga. Di antaranya Banu Hashim ya. Ini keluarganya kakek Nabi kita Muhammad SAW, Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib ya, kemudian
kemudian wa Asad ibn Abdul Uzza, ya, Zahrah ibn Kilab, ya. Kemudian fajtama'u fi dari Abdullah ibn Jud'an At-Taimi. Mereka berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jud'an, ya. Ini Abdullah bin Jud'an sudah kita sebutkan dulu. Dia seorang yang sangat dermawan, memberi makan jamaah haji, ya, ini pada masa itu, ya, dengan manasik yang sesuai juga pada masa itu, ya, karena nanti ada sedikit perubahan terkait dengan talbiyah, ya, yang ada unsur kesyirikan pada masa jahiliyah, diajarkan yang sunnah yang benar oleh Nabi SAW. Dia berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an, ya, atau Jud'an. Kenapa? Lisinnihi wa syarafi, karena dia dianggap orang yang paling tua dan juga kemuliaannya di tengah-tengah orang Quraisy. Fata'aqadu wa ta'ahadu ala alla yajidu bi Makkah mazluman min ahliha wa ghairihim min sairin nas illa qamu ma'ahu. Perjanjiannya, Pak, mereka berjanji dan bersumpah ada akad perjanjian. Apa itu? Di negeri Mekah ini tidak boleh ada yang terzalimi kecuali mereka harus membantunya. Ini sangat luar biasa perjanjian. Jadi kalau ada yang terzalimi, termasuk terzalimi tadi, yang terbunuh misalnya, itu terzalimi, orang terbunuh, maka keluarganya harus dibantu. Orang tertabrak, nah, ini harus dibantu, ya. Terzalimi, maka harus sampai meninggal misalnya, ini harus dibantu, ya. Atau terbunuh, ya. Ditembak misalnya, nah, ini terzalimi, ya. Maka pada saat itu perjanjiannya seperti itu. Kalau yang terzalimi, terbunuh, dibunuh dan lain sebagainya, harus qamu ma'ahu, harus dibantu. Wa kanu ala man zalamahu hatta tarudda alaihi mazlamatahu. Maka mereka berjanji, bersumpah akan bersama orang yang terzalimi itu sampai kemudian diberikan haknya. Nah, karena mungkin kalau meninggal ya nggak bisa kembali nyawanya. Kalau dalam Islam boleh qisas namanya, ya, yang membunuh dibunuh, ya. Dan saya pernah menyaksikan qisas di kota Madinah, ya, waktu itu seorang laki-laki membunuh kerabatnya, dia ditembak, tapi waktu dia dikisos karena tidak dimaafkan oleh keluarganya, itu tetap dipenggal pakai pedang, ya. Bukan ditembak, ya. Dan ini ada penelitiannya, mana yang paling cepat dan tidak menyakiti korban. Kalau ditembak sekian detik, Pak, sampai mungkin satu menit juga, sampai 50. Ada salah satu koran nasional, ya. Koran nasional waktu itu, saya lupa kasus apa gitu, adalah kasus hukuman mati dia buat. Kalau ditembak sekian detik, kalau disuntik kimia ini yang lebih lama, jadi tersakiti orangnya, maksudnya dia nunggu lama kan, bereaksi, terus lumayan stres juga itu setelah disuntik kan, atau diberi. Kemudian ditembak kimia atau yang paling kejam misalnya pakai kursi apa gitu, ya. Tapi di situ tidak dibuatkan bagaimana kalau lehernya dipenggal pakai pedang. Dan ternyata menurut salah satunya Dr. Zakir Naik, karena beliau dokter bukan dokter, yang paling efektif sebenarnya dipenggal. Karena begitu lehernya putus, dia nggak sakit lagi. Tapi kalau ditembak itu kan rasa sakit tembak itu pecah atau itu kan masih dikirim ke pembuluh otaknya. Kan diantara yang merasakan sakit otak dikirimnya. Ini sakit lutut sini Pak, kiri. Kan. Ini begitu menurut Zakir Naik, dipenggal lehernya, itu saraf-saraf itu nggak terhubung lagi ke otak. Selesai, cepat, itu paling cepat. Tapi di koran itu nggak disebutkan itu, dia cuma sebutkan yang tadi saya sebutkannya. Jadi kisas misalnya diberikan haknya, atau kalau dia keluarganya mau berdamai, dia misalnya, maka seperti itu perjanjian hilfu al-fudul ini. Kemudian wasyahida hadhihi
al-hilfa. Nabi SAW menyaksikan perjanjian ini, persekutuan, dan ini semua disaksikan oleh Nabi SAW. Wa qala ba'da an akramahullahu birisalah. Nah, puluhan tahun setelahnya, setelah beliau menjadi nabi, beliau pernah mengucapkan suatu sabda beliau. Hadis ini diriwayatkan atau di kisah ini Ibnu Hisham, ya. Beliau mengatakan laqad syahidtu, ya, fi dari Abdullah bin Jad'an. Saya sudah menyaksikan, saya saksikan waktu itu. Tadi bukan perang saja beliau hadir, juga hadir dalam perjanjian dan damai, ya. Ada orang mengatakan Nabi SAW menikah anak-anak yang masih muda. Bukan yang masih muda saja, yang janda tua juga beliau nikahi. Tadi kan sudah kita buat kisahnya ya, sebelumnya. Jadi orang kalau benci kepada sosok Nabi kita diserang dari satu sisi, ya, ini usianya 9 tahun dinikahi. Memang benar, itu kenyataannya. Kita tidak perlu pungkiri, tapi Anda harus tahu bahwa sebelumnya beliau menikahi janda usianya disebutkan di sirah 40 tahun. Harus adil, itu nggak disebutkan, gitu, ya kan? Nah, di sini Nabi mengatakan laqad syahidtu, saya sudah menyaksikan di rumahnya Abdullah bin Jad'an ini, ya, hilfan ma ahabbu anna li bihi humrun na'am, suatu perjanjian, ya, perjanjian yang saya lebih suka dan cintai daripada unta merah. Perjanjian damai yang saya cintai, padahal itu kejadiannya pada masa jahiliyah, ya. Usia Nabi di atas 20 karena setelah Harbul Fijar. Tapi beliau mengatakan bahwa kalau walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu, seandainya ada yang mengajak saya melakukan akad perjanjian damai dengan poin-poin seperti tadi itu, membantu orang yang terzalimi, la ajantu, pasti saya juga ikut. Waktu jahiliyah saya pernah ikut, seandainya dalam Islam ada yang ngajak, itu saya ikut. Salah seorang guru kami, nama beliau saya masih ingat, Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, waktu itu di pasca sarjana waktu saya bahas ini, beliau mengatakan ini diantara dalil ulama kita tentang melihat misalnya, ya, misalnya lembaga-lembaga, kita tahu memang lembaga itu nggak adil, gitu, seperti PBB misalnya. Tapi karena risalah awalnya itu mereka memang ingin menciptakan kedamaian, ya, saling menjaga kondusivitas negara-negara dunia, maka itu sebenarnya sunnah juga kita ikut. Karena Nabi tadi mengatakan kalau diajak yang damai-damai seperti saya ikut. Maka kita dalam hal ini karena hukum asalnya yang diangkat oleh PBB dan lembaga ini adalah kedamaian, kita boleh ikut seperti itu katanya. Walaupun di situ ada ketidakadilannya, seperti misalnya hak veto, ya, cuma 5 negara. Ini kalau 5 negara ini nggak setuju, semua yang 150 negara buyar semua. Mau yang lain mau guling-guling di tanah terserah, tetap mereka yang 5 ini yang punya kuasa. Dan 5 ini pun kalau satu nggak setuju, berarti keputusan itu tidak berlaku juga. Ini nggak adil juga sebenarnya caranya, ya. Karena negara dunia ini jangan di tangan 5 negara saja. Tapi hukum asalnya mereka mengajak kepada perdamaian, membantu pendidikan di dunia, penyakit, ada WHO-nya dan sebagainya. Memang banyak dikritisi masalah yang mereka terkadang tidak adil dan yang sebagainya, proyek-proyeknya. Akan tetapi ini ada sunnah dari Nabi, kalau yang memang hukum asalnya dia mengajak kepada perdamaian, kebaikan, ya, membantu orang-orang, ya, dari kelaparan, kan ada itu program dari PBB seperti itu, maka kita nggak apa-apa ikut, ya, nggak apa-apa ikut. Ya. Jadi ini yang disunahkan Nabi SAW. Ya. Wahada al-hilfu ruhuhu tunafi al-hamiyah al-jahiliyah, karena ruhnya, batinnya dari perjanjian ini memang bertentangan dengan
tadi ya, hamiyah ya, dari ta'assubnya orang Arab terhadap kelompok mereka. Nah, ini siapa saja, nggak mesti kelompok kita. Siapa yang terzalimi kita harus bantu. Jadi yang seperti ini menjadi poin kenapa Nabi SAW menyukai perjanjian dan perkumpulan ini. Ya. Kemudian wa yuqalu fi sababi hadza al-hilfu anna, dikatakan juga riwayat yang lain sebab dari perjanjian ini anna rajulan min Zubayd ya qadima Makkah, bahwa ada salah seorang ya dari kabilah ini Zubayd ini disebutkan di sini datang ke Mekah dengan barang dagangan. Nah, datang ke Mekah berdagang, kemudian berdagangnya dengan barang-barangnya itu dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Wahabasa anhu haqqahu. Sudah dibeli barangnya, dia bawa barang ke Mekah. Udah diambil barangnya oleh Al-As bin Wa'il ini, tapi uangnya nggak dibayar. Ada bapak-bapak mengatakan, ya bekerja sama dengan BUMN, Pak. Udah pengadaan barang, udah ada, tapi setahun nggak dibayar-bayar, Ustaz. Udah malas sekarang sama uangnya ada atau nggak ada nggak tahu gitu, tapi kadang akhirnya dia dagang sama orang biasa aja sudah. Kalau BUMN ini sekarang lagi nggak ada duit kayaknya. Kan pedagang, Pak, kalau uangnya tertahan setahun itu bisa teriak-teriak, kan bayar karyawan. Ini kondisinya, ini tadi ilustrasi ya, bukan BUMN yang menggolimi, tapi begitulah, udah diambil barangnya, dia datang jauh-jauh dari luar kota Mekah, padang pasir, pakai unta, bukan naik pesawat seperti sekarang. Kalau sekarang Qatar misalnya, Qatar ini termasuk negara yang kaya. Kalau negara lain mengekspor sapi pakai kapal laut, Indonesia sapi dari Australia datang ke Qatar naik pesawat. Sapinya kalah sebagian kita ini, ada yang belum naik pesawat, kalah sama sapi yang dibeli oleh Amir Qatar itu naik pesawat. Waktu itu dia diboikot oleh tetangga-tetangganya, teman-teman saudara-saudaranya dari negara-negara Saudi Arabia, dan jadi akhirnya dia beli dari negara lain. Kalau yang itu kan bisa lewat darat ya. Negara ini jauh, udah naik pesawat aja biar cepat sampai, daripada kita nggak minum susu gitu ya. Sapinya naik pesawat. Bayangkan. Jadi kalau ada yang naik pesawat jangan bangga, karena kalau di Timur Tengah sapi naik pesawat. Jadi udah diambil barangnya di sini, tapi kemudian tidak dibayarkan, ya, tidak dibayarkan. Ya. Maka kemudian fastada'a, dia minta pertolongan kepada sekutu-sekutunya, ya, diantaranya Abdiddar, Makhzuman ya, atau orang-orang Bani Makhzum ya, atau Jumah ya, kemudian termasuk Sahman ya, Bani Adi ya. Bani Adi ini kabilahnya Umar bin Khattab. Bani Adi, kemudian mereka pun mulai berkumpul di Bukit Abi Qubais namanya. Bukit Abi Qubais, mereka berkumpul di situ. Maka mereka pun berusaha menolong ya, orang yang terzalimi ini, sudah datang dengan barang jauh-jauh tidak dibayar, ditolong. Itu diantara penyebabnya. Jadi sangat mulia menolong. Jadi kalau kita ada yang dagang, walaupun orang warga negara kita, Pak, atau orang pondok bambu, kalau ada orang nggak dibayar dagangannya, ini kezaliman ya, Pak, kezalimannya. Termasuk mungkin anak-anak juga ya, kalau jajan di, kan banyak warung kita hanya nggak dibayar, ini harus diingatkan, itu kezaliman pada saudara kita. Demikian ya, Allah Subhanahu wa taala. Maaf saya jadi kelewatan, tidak sempat beri sesi pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان